Aku, Fahmi, gak minta rumah, gak minta mobil. Cuma minta mahar 400 juta. Semoga Dewa Rezeki memberkati. Dapat satu. Belum dapat lagi. Dapat satu. Belum dapat lagi. Dapat satu aja. Dasar sialan. Dewa Rezeki apanya? Hah? Gak ada gunanya sama sekali. Percuma aku nyembah kamu selama ini. Menurutku, mending hancurin aja. Berani kamu? Kamu cuma mau uang, kan? Emang perlu sampai ngerusak tubuhku? Karena kamu udah nyembah aku bertahun-tahun? Jadi aku kasih kamu satu kesempatan. Baiklah, aku akan kasih kamu naluri tajam cari duit. Siapa yang berbicara? Aduh, ini gak bisa salahin Dewa Rezeki, iya kan? Emang salahku gak guna, udah sebesar ini mahar aja gak punya. Maaf Dewa Rezeki. Astaga. Apa ini? Waduh, ada hantu. Ngapain dia lari? Apa dia bisa pakai naluri tajam? Kenapa semua hanya angka? Gawat. Kayaknya beberapa hari ini aku udah gila mikirin uang. Makanya sampai berhalusinasi begini. Gak bisa. Aku harus ke rumah sakit periksa otakku. Nona Aulia, Pak Bayu, dia. Krisis kali ini, kalau nggak cepat temuin solusi, mungkin grup naga lumpuh total. Kalau Pak Bayu mau bantu, mungkin masih bisa diselamatkan. Nona Aulia, Pak Bayu susah ditebak, belum tentu mau dengerin kita. Tapi udah nggak ada jalan mundur lagi. Gimana pun juga aku harus coba. Siapa aku? Di mana aku? Kenapa aku bisa melihat ini semua? Gak bisa. Otakku pasti ada yang salah. Wow, bro ini angkanya kecil banget. Astaga. Berani sekali! Siapa kamu? Kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya, anak buahku terlalu terburu-buru. Gak apa-apa. Aku yang terlalu ceroboh. Terima. Kamu nggak apa-apa kan? Gawat. Kayaknya penyakitku makin parah. Gak bisa. Aku harus cepat periksa otakku. Rangga, aku kelihatan serem ya? Nona Aulia, itu gak mungkin. Anda cewek tercantik di kota sungai. Anak itu pasti ada masalah di otaknya. Lupakan aja, kita ketemu Pak Bayu dulu. Fahmi, Cecilia, maharnya udah cukup belum? Cecilia, kasih aku waktu lagi. Fahmi, waktumu seminggu udah hampir habis. Fahmi, kamu dengar ya. Dalam seminggu ini, kalau kamu nggak bisa kumpulin 400 juta buat mahar, jangan harap bisa ketemu Cecilia lagi. Bibi, tenang aja. Aku pasti bakal cari cara buat kumpulin mahar. Ingat, kamu cuma punya waktu seminggu. Fahmi, aku cuma kasih kamu sehari lagi. Kalau masih nggak bisa kumpulin mahar, kita putus aja. Kalau nggak nikahin aku, masih ada yang lain. Entah angka-angka ini maksudnya apa. Cewek secantik ini kok cuma 3 juta?
Barusan kamu bilang apa? Aku bilang kamu cuma 3 juta. Ikut aku sini. Ngomong baik-baik, ini ngapain? Berhenti! Begini nggak baik kan? Kita ngomong baik-baik. Jangan pura-pura. Waktu aku berharga. Kamu ngerti? Aku ngerti. Aku ngerti apa? 1 juta sekali, 3 juta semalam. Kamu pilih aja. Ngomong apa? Jadi, angka yang aku lihat sekarang sebenarnya nilai barang-barang. Baiklah, udah pelanggan setia, kamu bayar 2,6 juta aja. Aku masih ada utang 5,6 juta yang belum dibayar. Sekarang uangku tinggal 3 juta. Ngomong apa? Aku udah kasih diskon, masa merasa mahal? Aku udah sangat murah tahu. Oh, jadi begitu. Aku mengerti. Aku udah paham semuanya. Terima kasih ya. Orang ini udah gila ya. Porsche Panamera 2,76 miliar. Mitsubishi Evo 120 juta. Lexus IS 200 700 juta. Ternyata benar. Tebakanku nggak salah. Aku beneran punya kemampuan buat lihat nilai barang. Jadi uang mahar Cecilia sekarang nggak jadi masalah lagi. Akhirnya aku bisa bangkit lagi. Ternyata yang datang buat gosok lotre semua pengen kaya dalam semalam. Orang yang kaya siapa yang mau kesini? Pemilik toko lotre aja punya uang sebanyak ini. Kayaknya di negara naga banyak juga yang pengen kaya dalam semalam. Mau beli apa? Pantas dulu aku gosok sebanyak itu semuanya rugi. Ini semua hanya hadiah kecil. Bos, ini. Terus ini. Terus itu juga aku mau semuanya. Oke. Totalnya 220.000. Oh oke. Nanti habis gosok bayar semuanya. Terserah kamu. Ternyata dapat. Lagi-lagi dapat. Bagus sekali. Kemampuan ini ternyata berguna. Asal bisa nemuin tiket lotre yang besar, aku bisa bangkit lagi. Bos, Ya, bro, keberuntunganmu bagus juga. Tunggu sebentar. bos, masih ada yang baru nggak? Sebanyak ini masih kurang ya? Mau coba lagi keberuntunganku? Ini pasti cukup kan? Lotre ini harus sering gosok baru bisa dapat hadiah utama. Kalau kamu terus pilih-pilih, nggak bakal dapat apa-apa. Sebentar. Angka di tiket ini 2 miliar. 2 miliar. Tiket lotre ini isinya 2 miliar. Aku pasti harus dapetin ini. Bro, kamu beli atau enggak? Aku beli bos. Beli, yang ini aja. 2 miliar. Dapat! Aku dapat 2 miliar! Oh, astaga. Hadiah utamanya 2 miliar. Wah, dia menang. Gosok bertahun-tahun. Aku nggak pernah dapat 20 juta. Bro, lihat ini. Kamu beruntung banget. Aku udah gosok puluhan juta. Ada di atas itu nggak pernah dapat. Lihat orang lain, kita sakit hati. Bos, aku mau tukar hadiah. Hadiah utama. Betul. Hadiah utama. Hadiah ini terlalu besar. Aku nggak bisa tukar ini. Harus ke pusat undian. Pusat undian. Kalau kamu percaya sama aku, tinggalin aja tiketnya ini padaku. Abis dipotong pajak, aku kasih kamu. Oke. Aku percaya sama kamu, bos. Tukar di sini aja. Aduh, aku udah jualan lotre bertahun-tahun. Baru kali ini ada yang gosok langsung dapat 2 miliar. Uangnya udah aku transfer. Tiket ini aku simpan ya. Apa? 1,6 miliar. Dalam sehari bisa dapat 1,6 miliar. Terima kasih Dewa Rezeki. Terima kasih Dewa Rezeki.
Cecilia? 午夜咖啡馆明晃摇晃，流动的汤汁在掌心发烫，就站台之间出租的方向，雨滴在车窗划出半句话。 ada orang. Ada orang kenapa? Aku suka yang liar. Aku nggak mau di kota kecil ini lagi. Bawa aku ke kota besar ya. Oke, aku bawa kamu ke kota gunung. Kota gunung boleh. Aku suka kota gunung. Kalau gitu kita ke kota gunung. Aku juga suka kota hijau. Kalau gitu kita ke kota hijau aja. Kita ke kota hijau. Aku juga mau ke kota putih. Kamu mau ke banyak tempat ya? Ayo ke kota putih. Fahmi, aku cinta banget sama kamu. Nanti rambut kita udah putih. Aku masih pengen kamu naik motor, bawa aku jalan-jalan. Pacarmu yang gak guna itu udah siapin uang maharnya belum? Jangan sebut dia. Orang itu sampah. Uang segitu aja dia nggak dapat. Masih mau nikahi aku. Mending ngaca dulu. Kenapa kamu masih mau dia kumpulin maharnya? Kalau dia beneran kumpulin gimana? Tuan Ardi, kamu terlalu meninggikan dia. Ngapain? Kalau dia beneran udah kumpulin, aku nggak bakal nikah sama dia. Aku bakal bawa uangnya kabur. Dia bisa apakan aku? Kamu ini jahat banget. Tapi aku ini demi kamu. Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Aku tahu harus pilih siapa. Cecilia. Fahmi? Cecilia. Fahmi? Kamu kenapa di sini? Cecilia. Kalau kamu gak mau nikah sama aku, kenapa masih gantungin aku? Mana mungkin? Kamu ngomong apa ini? Aku udah kirim undangan. Gimana aku nggak mau nikah sama kamu? Kalau gitu bisa jelasin siapa dia? Dia temanku. Jangan pura-pura, Cecilia. Tadi kata kalian aku dengar semuanya. Kamu denger? Denger juga bagus. Jadi aku nggak perlu pura-pura lagi. Fahmi, kamu dengar ya? Aku emang nggak mau nikah sama kamu. Aku cuma mainin kamu. Kenapa? Setiap kali gajian, aku selalu kasih ke kamu. Aku belikan kamu HP terbaru dan tas yang kamu suka, ha? Cecilia! Ngapain? Aku tanya kamu kenapa? Gila? Kamu Dasar gila? sampah! Lepasin Udah aku! cukup! Bukannya kamu mau tahu kenapa? Dengar baik-baik ya. Kamu itu nggak pantas buat Cecilia. Kebetulan banget, bisa ketemu 2 kali dalam sehari. Perlu aku ke sana? Gak usah, Pak Bayu gak mau ketemu. Aku juga lagi kosong. Anggap aja lagi nonton keributan. Kamu itu nggak pantas buat Cecilia. Cecilia, kamu juga mikir gitu ya? Pemikiranku dan Tuan Ardi sama. Kalau kamu bilang dari awal, aku gak bakal maksa kamu. Kenapa kamu gitu sama aku? Fahmi, kamu memang bodoh. Dasar gak tahu malu. Cowok murahan ini, mana bisa dibandingin sama aku? Tuan Ardi bukan orang biasa. Minus 160 miliar lebih, masih dibilang pewaris keluarga Tanoto. Cecilia, kamu jangan ketipu sama dia. Dia berutang lebih dari 160 miliar. Bodoh, kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Cecilia, semua yang kubilang itu benar. Diam kamu. Jangan coba adu domba aku sama Tuan Ardi. Dan mulai hari ini, jangan campuri urusanku. Kenapa dia bisa tahu aku utang berapa? Cecilia! Tuan Ardi, dia mau pukul aku. Takut apa? Udahlah, aku nggak mau pura-pura lagi. Dengar ya, Fahmi, mulai sekarang hubungan kita udah putus. Kamu nggak ngerti omonganku. Kamu mau ngomong apa? Kamu itu cuma orang rendahan. Kalau aku gebuk kamu sampai gigimu copot, jangan harap ada yang...
Dia itu... Tuan Ardi, apa Anda lupa siapa yang berkuasa di kota ini? Ardi, kamu lagi ngapain? Ardi, kamu lagi ngapain? Bu Aulia, nggak nyangka bisa ketemu di sini. Hari ini Anda beneran luar biasa dan memukau. Ardi, nggak usah banyak omong yang nggak penting. Aku nggak peduli kamu mau gimana. Tapi jangan bikin ribut di tempatku. Salah paham. Anda salah paham. Aku cuma ada sedikit cekcok sama Fahmi. Cekcok kecil aja. Aku nggak berani ribut di tempat Anda. Ardi, Hah? kamu jangan omong kosong lagi. Cepat bawa orang mau pergi. Baik. Hei bocah, aku pasti akan hancurin kamu. Dia siapa? Ardi, kamu kenapa? Tuan Ardi? Ayo cepat pergi. Kenapa Aulia bisa bareng sama Fahmi? Mereka punya hubungan apa? Sungguh aneh. Ternyata dia beneran punya banyak uang. Bu Aulia, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, mungkin aku... Sama-sama. Aku cuma nggak suka mereka bikin ribut di tempatku. Jaga dirimu baik-baik. Oh, oke. Ayo pergi. Panas banget, kita mau kemana? Ke jalan barang antik. Mau cari hadiah buat Pak Bayu. Antik. Naluri tajam cari duitku, cocok banget di tempat kayak gini. Selamat datang, Bu Aulia. Anda datang. Cepat masuk. Siapa tahu bisa dapat barang bagus. Kesempatan datang, jangan disia-siain. Baru aja datang barang bagus, barang ini dari Astegra. Naluri tajam cari duit, aktif. Ternyata benar ada harta. Ini. Bu Aulia, ada batu giok baru datang. Anda mau lihat? Batu giok ini barang antik dari dinasti Tanto. Pahatannya halus, maknanya juga baik. Ini bagus. Pak Bayu pasti suka. Ini beneran barang yang cocok buat koleksi. Memang bagus. Harganya berapa? Aduh, Bu Aulia, kalau Anda mau, bayar 60 miliar aja. 60 miliar? Oke, aku beli. Siap. Bu Aulia, tunggu sebentar. Kok kamu ada di sini? Cepat pergi. Jangan ganggu Bu Aulia. Batu giok itu kualitasnya jelek, gak seharga 60 miliar. Paling cuma 200 ribu. Bocah, kamu bilang apa? Jangan asal bicara. Biarkan dia bilang. Kamu, Bu Aulia. Meski ukirannya kelihatan halus, tapi detailnya kasar banget. Terutama dilekukan polanya. Jelas kelihatan bekas mesin. Lagian, kualitas gioknya juga nggak cocok. Nggak mungkin dari dinasti Tanto. Itu jelas barang tiruan modern. Paling cuma 200 ribu. Kamu, ngaco kamu. Fahmi, kamu yakin? Aku yakin. Bu Aulia, aku yakin ini giok asli. Bu Aulia, kalau kamu nggak percaya, bisa minta ahli periksa. Bu Aulia, jangan dengerin omongannya. Bos, barang di toko ini banyak yang nggak jelas. Bu Aulia, maaf, semua ini salahku. Begini, masih banyak barang bagus lain di tokoku. Mari kita lihat, pasti Anda suka. Kalau kamu kecewain aku lagi, kamu nggak bisa nanggung akibatnya. Bu Aulia, lihat. Porselen Naluri tajam cari duit, aktif. dari dinasti Minggus. Lihat, warna glasurnya, pola ini beneran barang koleksi langka. Fahmi, Gucci porselen ini gimana? Bu Aulia, Gucci porselen ini emang bagus. Anda bisa beli. 600 juta aja, gimana? Gucci porselen ini harganya minimal 120 miliar. Bos ini ternyata cuma jual 600 juta. Beneran nggak tahu harganya. Bu Aulia, maaf kalau aku merepotkan hari ini. Selamat datang lagi lain kali. Bu Aulia, tunggu sebentar. Bu Aulia, porselen ini sangat berharga. Minimal harganya 120 miliar. Mending Anda tanya sama ahli. 120 miliar? Kamu yakin? Iya, aku yakin. Nilai pasar lebih jelas dari 600 juta. Aku akan minta ahli untuk memeriksa. Baik. Rizky, Ngerti, Nona?
Pak Hafiz, ada porselen yang mau dikirim. Tolong bantu aku cek. Iya, Pak Hafiz. Bu Aulia, porselen yang Anda kirim memang barang terbaik dari dinasti Minggus. Minimal harganya 120 miliar. Kali ini Anda beneran dapat untung besar. Ternyata Fahmi emang luar biasa. Dia bisa langsung lihat nilai porselen ini. Pasti bukan cuma sekedar tahu sedikit. Fahmi, Bu Aulia, kok Anda di sini? aku sengaja nunggu kamu di sini. Tunggu aku. Porselen ini udah dicek Pak Hafiz, memang barang dari dinasti Minggus. Minimal harganya 120 miliar. Kali ini makasih banyak. Iya, sama-sama. Senang banget bisa bantu Bu Aulia. Besok siang datang ke kantorku. Kita ngobrol baik-baik. Baik, aku pasti datang tepat waktu. Kopi Anda, Bu Aulia. Makasih. Ada apa ini? Kepalaku pusing banget. Bu Aulia? Bu Aulia? Bu Aulia? Aneh banget. Padahal janjian jam segini. Kok nggak ada orang sama sekali ya? Bu Aulia, kamu kenapa? Tenang aja, aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Barusan terjadi apa? Apa yang kamu lakukan padaku? Mungkin ada salah paham. Bu Aulia, Anda tadi kelihatan aneh banget. Kayak habis dikasih obat. Cukup, aku nggak mau dengar. Bu Aulia, aku tahu Anda sekarang lagi marah, tapi aku harus jelasin ke Anda. Kayaknya ini ada yang nggak beres. Kopi yang Anda minum tadi, kayaknya diberi obat. Jadi, kamu lakukan ini buat selamatin aku? Bukan Bu Aulia. Aku harus jelasin ini ke kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Aulia, apa yang terjadi? Orang miskin ini siapa? Hah? Kenapa dia ada di kantormu? Dan dia... Dasar bajingan. Beraninya sentuh Aulia. Kamu tahu dia siapa? Kamu yang rendahan gitu nggak pantas sentuh dia. Ini kejahatan. Aku bakal lapor polisi. Aku bakal bikin kamu mendekam di penjara. Aku pengen lihat kamu yang nggak tahu diri gimana nanggung akibatnya. Aku bakal bikin kamu mendekam di penjara. Adek, kamu keluar sekarang. Aulia, kamu diancam dia ya? Jangan takut, aku ada di sini. Aku bilang keluar. Aku sendiri. Bukan urusanmu. Aulia, kok kamu bisa gitu sama aku? Aku terus sama kamu. Tapi kamu malah biarin dia. Udah aku bilang itu bukan urusanmu. Sekarang juga keluar. Dengar ya, masalah hari ini belum selesai. Dasar bangsat itu berani rusak rencanaku. Aku harus kasih dia pelajaran. Aulia, karena kamu perlakuin aku kayak gini, kamu bakal nyesel nanti. Bu Aulia, Anda yang ngajak aku ke kantormu. Dan Anda yang menempel ke aku duluan. Aku terpaksa. Dan baru sebentar aja. Kok dia bisa muncul pas banget? Aku udah nebak. Ade dari dulu suka sama aku. Aku gak nyangka dia bisa pakai cara licik begini. Gak nyangka kamu yang untung. Bu Aulia, aku tahu ini pasti nyakitin Anda, aku... Gak usah dijelaskan. Bukan salahmu. Aku aja yang lalai. Karena Ade berani menyerangku, aku gak akan membiarkannya.
Nadia, suruh Satpam segera bawa Intan ke kantorku. Bilang aja aku ada urusan penting. Fahmi, tolong jaga rahasia ini. Di antara kita, anggap aja nggak terjadi apa-apa. Baik, Bu Aulia. Aku bakal jaga rahasia. Aku juga bakal bantuin Anda ngurus masalah ini. Kamu keluar dulu. Aku butuh sendiri sebentar. Baik. Aku lagi ngalamin apa ini? Bu Aulia? Bu Aulia, kok Anda... Jangan panggil aku Ibu Aulia, panggil aku Aulia aja. Oke, Rumahmu rapi banget ya. Nggak sama kayak yang aku bayangkan. iya. Kok Anda bisa temuin tempat ini? Nyari kamu gampang banget. Tapi kamu cukup pintar sembunyi. Soal kemarin, Aku bilang, anggap aja kemarin gak ada apa-apa. tapi Anda beneran bisa anggap gak ada apa-apa. Kenapa? Kamu merasa aku gak bisa? Bukan. Aku cuma ngerasa agak canggung. Kamu lumayan jujur. Tapi kamu yakin cuma canggung aja? Anda datang hari ini buat... Aku meminta tolong sama kamu. Aku mau pilih hadiah buat kakekku. Katanya kamu paham soal barang antik. Ayo pergi lihat barang. Ini... Mungkin aku gak bisa ikut. Mending Anda cari ahli barang antik aja. Kenapa? Uh. Abis ambil untung mau langsung pergi? Bukan. Bu Aulia, bukan itu maksudku. Kamu gak boleh nolak. Sekarang ikut aku. Oke, aku temenin kamu sekarang. Oh iya, aku mau bilang. Cepat berdiri. Nggak usah, aku bisa berdiri sendiri. Kamu sengaja kan? Kamu salah paham, aku beneran gak sengaja. Cukup, aku nggak mau dengar. Sekarang ikut aku. Tunggu, apa-apaan ini? Anak muda, jujur aja sama kamu. Aku juga nggak yakin kuda ini asli atau enggak. Teman aku juga nitip ini di tempatku. Tapi harganya sampai 6 miliar. Nona Aulia ini, mungkin kamu nggak tahu. Dia itu cucu Pak Sukirman. Dia juga direktur grup Naga. Sangat luar biasa. Pak Sukirman legenda hidup di dunia antik. Aulia, ternyata dia direktur grup Naga. Pantas dia kaya banget. Tenang aja, kalau berhasil pasti ada imbalannya. Nggak akan bikin kamu rugi. Anda jangan ngomong begitu. Anda percaya sama aku itu udah hargain aku. Mana mungkin aku minta imbalan? Senang bisa bantu Anda. Orang ini mulutnya manis juga ya. Kamu yakin mau beli ini? Aku saranin Anda beli kuda ini. Barang ini pasti asli. Nilainya 400 miliar, dijual cuma 6 miliar. Ini pasti untung besar. Oke, aku beli. Aulia, aku tahu kamu di sini. Pak Edi, mohon bantu periksa. Oh iya, baik. Aulia, kalau mau ngecek barang bisa bilang sama aku. Ngapain cari orang yang gak jelas ini? Adek, kamu jangan ikut campur urusanku. Aku udah ngomong jelas. Kamu pergi aja. Aulia, kali ini aku bahkan udah ngajak Pak Edi. Ahli koleksi, Pak Edi. Nona Aulia, kalau mau ngecek barang, aku bisa membantumu. Gak usah cari orang muda yang gak terkenal gitu. Kuda ini pasti barang cacat. Pak Edi, nama emang penting. Tapi ngecek barang itu ngandelin mata dan pengalaman. Bukan cuma gelar. Orang muda ini berani banget. Tapi kemampuanmu gimana? Gak cuma sekedar ngomong aja. Fahmi, orang muda kayak kamu, jangan bikin malu. Aulia, Pak Edi udah terkenal sebagai ahli pengecekan barang. Kenapa kamu buang waktu sama orang ini? Adek, udah ku bilang jangan campuri urusanku. Aku ajak Fahmi ke sini. Aku percaya dia. Aulia, kenapa kamu selalu bela dia? Adek, kamu dengar ya.
Fahmi itu orangku. Kalau kamu berani sentuh dia, jangan salahin aku. Aulia, orang ini mana bisa dibandingin sama Pak Edi? Dia bisa bawa apa buatmu? Tuan Ade bilang benar. Di dunia penilaian barang, yang paling penting itu mata. Dan yang kedua, pengalaman. Dia masih sangat muda. Paling baru 20 tahun. Gimana bisa punya mata tajam? Aulia, kamu dengar kata Pak Edi kan? Jangan sampai tertipu sama dia. Adek, aku nggak mau ulangi perkataanku lagi. Dan mulai sekarang jangan lagi panggil aku Aulia. Kita kayaknya nggak terlalu akrab. Baik, Nona Aulia. Aku cuma peduli sama kamu. Nggak pengen kamu ketipu sama orang. Fahmi, ayo pergi. Oke. Hei bocah, aku tanya sekali lagi. Kamu mau lawan aku ya? Hah? Tuan Ade, matamu kurang bagus ya. Apa maksudmu? Aulia nggak suka sama kamu. Kamu gak lihat. Cepat sana menyingkir. Jangan halangin jalan. Aulia, ayo kita pergi. Oke. Sampai jumpa lagi. Dua sialan itu bikin muak banget. Kakek, ini lampu kaca. Katanya ini buat keluarga kerajaan di zaman kuno. Cuma barang jelek kayak gini masih berani keluarin. Bikin malu. Yang ini cangkir porselen ala kerajaan. Temanku yang bantu aku beli. Katanya permaisuri pernah pakai buat makan mie. Baik. Kalian emang cucuku yang baik. Dua barang ini semua barang tua. Kakek suka banget. Kakek. Hei, Aulia datang. Bukannya ini orang sibuk di keluarga kita. Aulia, kotakmu isinya apa? Hadiah ulang tahun buat kakek. Aulia, aku lihat-lihat dulu ya. Ayo lihat. Aulia, jangan bilang barang rongsokan begini mau kamu kasih buat hadiah ulang tahun kakek ya? Kuda usang begini, Aulia, kayaknya kamu nggak belajar apapun sama kakek ya? Barang rongsokan ini mendingan dihancurin aja. Kakek, ini cuma kuda usang kan? Dasar nggak berguna. Aduh. Kakek, kenapa kamu pukul aku? Patung kuda 3 warna. Ini beneran patung kuda 3 warna. Aduh. Benda ini berharga banget. Aulia, hadiahmu ini kakek suka banget. Ini cuma hadiah kecil, semoga kakek suka. Patung kuda 3 warna bukan cuma barang antik, tapi juga saksi sejarah. Kamu bisa nemuin ini. Kamu benar-benar perhatian. Kakek, aku cuma beruntung aja. Keberuntungan emang penting. Tapi yang lebih penting itu perhatian sama penilaian. Aulia, kamu udah dewasa. Aulia, berapa harga patung kuda ini? Fahmi nggak bohongi aku, patung kuda ini ternyata beneran berharga. Sebenarnya siapa dia? Kok bisa punya penilaian yang bagus? Aulia, kakek nanya kamu. Kakek, aku habiskan 4 miliar buat beli ini. Apa? Bagus. Ini keuntungan paling besar yang pernah aku dengar. Aduh, ini juga nunjukin kalau keluargaku masih punya penerus. Kakek, sebenarnya temanku yang bantu aku pilih patung kuda ini. Apa katamu?
Namanya Fahmi, aku kenal dia secara kebetulan. Dia punya penilaian yang tajam, sekali lihat langsung tahu nilai kuda ini. Dia ngotot suruh aku beli. Awalnya aku masih agak ragu, gak nyangka. Bakat yang bagus. Orang ini pasti sangat berbakat. Meski tadi aku lihat cukup lama, baru bisa yakin. Itu beneran. Patung kuda 3 warna. Tapi dia justru berani jamin. Kayaknya dia udah tahu soal penilaian patung kuda 3 warna. Penilaian begini, nggak semua orang bisa lakuin. Aulia, sekarang langsung berterima kasih padanya. Kalau bisa, lusa kamu ajak dia datang ke pesta ulang tahunku. Oke, kakek. Aulia, 2 hari ini bakal ada lelang di kota sungai kan? Ajak dia jalan-jalan, kasih hadiah buat dia. Hah? Gak sopan kalau nggak balas kebaikan. Keluarga pekerti, nggak boleh kehilangan sopan santun. Oke, aku segera atur. Fahmi, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu selalu bikin aku kaget? Mungkin aku emang harus lebih kenal kamu. Nona, aku udah selidiki. Orang tua Fahmi ada di kedai mie depan situ. Fahmi baru sampai rumah 10 menit lalu. Kalian tunggu di sini. Nona, kamu siapa? Halo, Bibi. Aku temannya Fahmi, Aulia. Hari ini kebetulan lewat, jadi mampir mau lihat Bibi dan Paman. Oh, kamu teman Fahmi ya? Ayo masuk. Masuklah. Silakan duduk. Fahmi, temanmu datang. Cepat keluar. Iya, Ibu. Kok kamu datang? Kenapa? Gak nyambut aku? Bukan. Kedai kami ini agak jelek. Aku kira... Gak jelek kok, bagus. Ayo duduk, jangan berdiri. Nona Aulia ya? Aku panggil kamu Aulia aja. Jangan sungkan, anggap aja rumah sendiri. Aku lagi masak, nanti jangan pulang dulu, kita makan bareng. Baiklah. Makasih, Bibi. Gak apa-apa, aku mau masak dulu. Kalian ngobrol aja. Kamu kok tiba-tiba datang? Gak bilang dulu sama aku. Aku lagi kosong hari ini, jadi mampir lihat kamu. Sekalian mau ketemu keluargamu juga. Aulia, kamu tahu ciri khas kota kita? Tapi mie kuah ini cuma punya kami yang paling enak. Makasih, Bibi. Mie buatan Bibi kelihatan enak banget. Fahmi ini biasanya jarang bawa teman ke rumah. Kami seneng banget. Kamu bisa datang hari ini. Aulia, kamu dan Fahmi udah kenal berapa lama? Kami udah kenal cukup lama. Dia banyak bantu aku. Aduh, baguslah kalau begitu. Fahmi ini biasanya pendiam, tapi hatinya baik banget. Aulia, kamu pacaran sama Fahmi ya? Ibu, jangan asal bicara. Aku sama Aulia cuma temenan. Kenapa kalau temenan? Teman juga bisa jadi teman spesial kan? Iya benar. Aulia secantik ini. Nak, kamu harus manfaatin kesempatan ini. Ayah, Ibu, jangan salah paham. Aulia, dia bukan pacarku. Aku juga nggak pantas sama dia. Nggak pantas? Kata siapa? Kita emang bukan keluarga kaya, tapi Fahmi orangnya baik dan bisa diandalkan. Kenapa nggak pantas? Aulia itu direktur grup Naga. Posisinya sangat tinggi.
Aku cuma orang biasa. Gimana bisa pantas sama dia? Ketua grup naga? Jangan dengerin omongan Fahmi. Kami udah pacaran beberapa waktu. Dia belum kasih tahu kalian. Karena dia masih nunggu waktu yang pas. Aduh, baguslah. Aulia, kamu beneran cewek baik. Fahmi bisa ketemu kamu beneran beruntung banget. Ayo kita masuk dulu. Ayo. Aulia, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa? Kamu nggak mau? Aku bukan nggak mau. Kalau Aku gitu cuma... jangan dijelasin dulu. Ayo kita makan. Aulia, kenapa tadi bilang begitu? Sekarang orang tuaku pasti salah paham. Salah paham apa? Yang ku bilang itu fakta. Apa? Fakta? Maksudmu? Kalau kamu mau, kita bisa coba. Lagian kita udah... Kamu nggak mau tanggung jawab? Bukan. Bukan. Aulia. Aulia, bukan itu maksudku. Terus apa maksudmu? Maksudku, kenapa kamu tiba-tiba mampir ke rumahku? Kakekku suruh aku ajak kamu ikut ke pesta ulang tahunnya. Hah? Fahmi, kamu pasti tahu barang antik yang kamu pilih buatku itu patung kuda 3 warna kan? Patung kuda 3 warna yang eksotis. Apa itu? Benar juga. Pasti ada alasannya kamu pilih itu. Tapi kenapa kamu suruh aku yang beli, bukan kamu beli sendiri? Fahmi, kamu baik banget. Karena aku nggak punya uang. Kalau enggak, keuntungan sebesar ini pasti udah aku ambil sendiri. Kakek suka banget patung kuda 3 warna itu. Dia bilang kamu sangat berbakat. Di seluruh negeri jarang ada orang yang penilaiannya setajam kamu. Aku mana punya penilaian kayak gitu. Lagi pula soal bakat hebat, aku juga nggak ngerti. Tapi aku emang punya satu kemampuan khusus. Fahmi, akhir pekan ini kamu ada waktu kan? Kalau ada waktu, kamu temani aku ke pesta ulang tahun kakek ya, aku mohon. Oke, aku temani kamu. Baguslah, kalau gitu aku ajak kamu makan nanti. Kita beli jas buat pesta ulang tahun kakek. Baiklah. Nona, Kalian pulang aja, aku pakai mobilnya. tapi Nona... Tapi apanya? Kami pergi makan, kalian gak usah ikut. Kenapa kamu lari? Kayaknya Nona kali ini beneran jatuh hati. Kalau enggak, pernah enggak kamu lihat dia segitunya sama pria lain? Oh, maksudmu anak itu bakal jadi calon suami Nona? Kemungkinan besar begitu. Kamu ngapain? Aku harus cari cara manjain tuan muda. Hah? Makanan datang. Fahmi, kamu yakin makanan di sini enak? Tenang aja, aku berani jamin masakannya di sini pasti lebih enak daripada steak di restoran mahal. Baiklah, aku percaya sama kamu. Kamu juga pesen bir. Kita harus makan dengan lahap dan minum dengan puas kan. Makan sate harus ditemani bir, kalau enggak rasanya kurang. Oke. Coba aja nanti, aku jamin kamu bakal rasain dunia baru. Oke, ikut kamu aja. Ayo makan. Makan sate kayak gitu rasanya kurang banget. Kalau gitu harus gimana? Begitu makannya. Kamu makan sampai makanmu belepotan. Kalian orang kaya, hidupnya ribet banget. Hidup begitu rasanya nggak enak. Fahmi, kamu benar. Makan kayak kamu emang enak banget. Masa aku bohongin kamu? Ayo bersulang. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Jangan halangi aku. Aku masih bisa minum. Dengar ya, sepanjang hidupku, aku hidup terlalu banyak beban. Beban? Kamu tahu nggak? Dari kecil, aku belum pernah makan sate. Beneran? Beneran.
Kalau begitu, kamu biasanya makan apa? Cuma makan di restoran-restoran mahal. Harganya restoran tinggi, banyak aturannya. Rasanya juga biasa aja. Hari ini makan bareng kamu, aku baru sadar. Masih ada makanan seenak ini. Kalau begitu, kamu harus sering jalan bareng aku, biar bisa rasain hal-hal seru lainnya. Sepakat. Buat kebebasan! Woo! Bersulang. Supir ini udah 10 menit kok belum datang juga. Santai aja, kita juga nggak buru-buru. Kamu santai banget. Ada kamu, aku nggak takut apa-apa. Kata-katamu bikin aku agak malu. Kamu masih bisa malu. Tadi di warung pinggir jalan, kamu berani banget. Itu beda. Sekarang kan kita lagi berdua. Kamu takut ya? Aku takut apa? Aku ini pria baik. Pria baik. Kok kamu nggak berani lihat aku? Siapa bilang aku nggak berani? Kamu berani cium aku nggak? Aulia, kamu udah mabuk. Aku nggak mabuk, aku tahu lagi ngapain. Aulia, kamu yakin? Aku tahu lagi ngapain. Halo, saya supir. Kalian yang pesan supir? Iya Pak, kami yang pesan supir. Ayo cepat jalan. Kalian udah dengar belum? Kemarin ada orang yang berhasil nemuin 3 barang berharga. Dapat uang lebih dari 600 miliar. Iya, aku juga dengar. Katanya penilaiannya tajam banget. Sekali lihat bisa tahu barang mana yang asli. Bosnya masih kaget, tapi dia udah bayar. Orang ini beruntung banget. Ternyata punya naluri tajam cari duit, gampang banget dapat uang. Baru beberapa hari, aku dari anak miskin berubah jadi miliarder. Akhirnya bebas dari miskin dan hidup enak. Anak muda, Gak nyangka pemilik toko barang antik ini ternyata kekayaannya sampai miliaran. ada perlu apa? Tapi sikap dia sekarang jauh lebih baik dari orang kemarin. Pantas bisnisnya bisa besar. Anak muda, Bos, coba Anda lihat 2 barang ini. bagus. Kondisinya juga bagus. Bagus. Anak muda, 2 barang ini kondisinya sangat baik. Meski bukan barang mewah, tapi totalnya bisa aku kasih segini. Nilai barang ini 70 miliar. Bos bisa kasih 60 miliar. Ini masih masuk akal. Oke, sepakat. Mantap. Oke, udah aku transfer. Makasih bos. Kerjasama lancar. Baiklah, aku Baik. pamit dulu ya. Hati-hati ya. Fajar, ayo bantu aku lihat batu ini. Astaga, Wah, ada bos besar lagi. kekayaannya ratusan triliun. Dari mana kamu dapat batu-batu Orang macam ini? apa ini?
tolong lihat baik-baik. Dasar kamu ini, dari mana kamu dapat batu-batu ini? Jangan bilang ini dari tambang. Ini bukan urusanmu. Bukannya kamu ahli soal giok. Jadi, aku cari kamu. Tolong lihat 3 batu ini. Yang mana yang paling bagus? Dengar ya. 3 batu ini nggak murah. Hari ini aku mau coba buka salah satunya aja. Cuma buat main-main. Oke, aku bantu kamu lihat. Dulu, aku yang selalu pilihkan batu buatmu. Tapi kamu yang buka. Semuanya sampah. Yang ini aja. Baik dari kualitas maupun kulit. Ini yang paling bagus dari ketiga batu itu. Baik. 2 batu lainnya aku kembalikan. Tunggu. Fajar, siapa orang ini? Anak muda ini, hari ini dapat 2 barang dari tokoku. Bisa dibilang klienku juga. Kenapa? Anak muda, kamu ada pendapat lain soal yang kukatakan tadi? Tuan-tuan, aku rasa batu ini yang paling baik dari 2 batu lain. Anak muda, kamu yakin? Anak muda, aku akui kamu emang punya mata yang tajam. Tapi berjudi batu dan barang antik itu 2 hal yang berbeda. Pengalaman lebih penting dari insting. Bos, kalau gitu, gimana kalau kita taruhan aja? Mau taruhan apa? Buka batunya. Kalau aku menang, batu ini jadi milikku. Kalau kamu kalah? Kalau aku kalah, 3 batu ini akan aku beli lalu kasih ke kalian. Kalau aku kalah, 3 batu ini akan aku beli lalu aku kasih ke kalian. Apa? Wah, anak muda, kamu menarik juga. Kayaknya usiamu hampir sama kayak cucuku. Berani banget ngomong besar begitu. Pak, Anda salah bicara. Pahlawan gak bertanya dari mana asalnya. Meski masih muda, bukan berarti aku gak bisa menang. Baik-baik. Bagus banget. Aku ikut taruhan sama kamu. Kebetulan di tokoku ada alat buat buka batu. Ayo. Kita buka batunya. Baik. Baik. Ini, Baik. anak muda. Kamu atau aku dulu? Anda lebih tua, silakan Anda dulu. Kalau gitu aku nggak akan sungkan. Pak Budi, potong milikku dulu. Anak muda, batuku itu kulitnya udah keluar serbuk es. Paling nggak ini udah termasuk jenis es. Lihat batumu. Di permukaannya ada kabut kuning. Nggak ada tanda lain. Kayaknya susah dapetin jenis bagus. Bos, ini belum dicoba, gak akan tahu hasilnya. Bos, udah dibuka. Bukannya ini batu violet jenis es ya? Selain itu, jenis batunya paling nggak udah paling tinggi. Batu ini aja nilainya bisa di atas puluhan miliar. Wah, luar biasa. Aduh, lagi pula ini keahlian buat cari nafkah. Anak muda, sekarang masih sempat buat menyerah. Bos, tolong jangan senang dulu. Batuku belum dibuka. Gak bakal menyerah sebelum lihat hasil. Oke, Pak Budi, langsung buka batunya anak muda itu. Baik. Mau dipotong gimana? Fajar, kayaknya anak muda ini bakal kalah. Nggak masalah. Anggap aja ajarin pelajaran buat yang muda. Potong kayak gini. Anak muda, kamu pertama kali main giok ya? Batu ini retaknya di permukaan, mungkin udah nembus ke dalam. Biasanya kalau motong, kita harus hindari retaknya. Motong kayak gitu, nanti bisa hancur. Nggak apa-apa, ikut aja saranku. Ya sudah.
Ini gak mungkin. Apa yang terjadi? Bos, kamu lihat sendiri. Ini giok hidup kualitas kaisar. Giok hidup kualitas kaisar. Batu sebesar ini pasti lebih dari 160 miliar. Gak cuma itu. Gak cuma itu. Lihat dari ukurannya aja. Dan potongan sampingnya. Ini jelas kualitas es yang tinggi banget. Cuma ini aja udah miliaran. Lihat aja ada yang berani lanjut taruhan gak? Bos, gimana? Aku mengaku kalah. Kamu ini beruntung. Pak, kita udah sepakat kalau aku menang, giok ini jadi milikku. Kamu tenang aja. Pak Sukirman gak bakal bohong cuma karena giok ini. Baguslah. Oh ya, giok ini dijual nggak? Iya, dijual. Kebetulan aku punya pelanggan yang cari giok hidup kualitas kaisar kayak gini. Dengan ukuran segini, aku bisa nawar sampai 220 miliar. Bos Fajar emang yang jujur. Fajar, hari ini beruntung banget. Aku salah lihat. Begini aja, aku transfer 220 miliar ke kamu. Jangan-jangan, Bos Fajar. Aku bisa dapat giok ini juga berkat kalian. Aku udah dapat untung. Begini, nggak usah sampai 220 miliar. Giok ini 120 miliar. Ambil aja. Baik-baik. Aku emang gak salah lihat kamu. Ya udah, anggap aku hutang budi sama kamu. Nak, matamu tajam juga. Fajar yang udah main giok seumur hidup masih kalah darimu. Itu udah jelas. Aku punya kemampuan. Dia punya nggak? Tadi Bos Fajar bilang, kamu juga lumayan ngerti barang antik. Pak Sukirman, ini semua hasil tebakanku. Sopan tapi tetap tegas. Bagus. Besok, hari ulang tahunku. Kalau ada waktu, mampir ya. Baik, Pak. Sukirman Pekerti. Ini kan kakeknya Aulia, si legenda di dunia antik. Pantas tadi dia bahas soal pesta ulang tahun. Gimana? Kaget gak? Ternyata orang tua di depanmu ini legenda di dunia barang antik negara naga. Aku beneran gak nyangka. Aduh, dari siapapun, kita bisa belajar sesuatu. Apanya yang legenda? Semua itu cuma gelar kosong. Dengan wibawa Pak Sukirman, pantas aja dia bisa jadi legenda hidup di dunia barang antik. Anak muda, nanti kamu bisa panggil aku Pak Sukirman. Tapi kamu juga boleh panggil aku Sukirman. Sama kayak Fajar. Enggak berani. Maaf ya, Pak. Aku angkat telepon dulu. Baik. Baik. Fahmi, pelelangannya bentar lagi mulai. Kok kamu belum datang? Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Maaf ya, aku ada urusan mendadak, jadi harus pergi dulu. Oke, kamu pergi aja. Anak muda. Jangan lupa besok datang ke pesta ulang tahun. Baiklah, pasti. Emang benar, generasi baru udah mulai kalahin yang lama. Sukirman, aku ingat si Aulia itu masih jomblo kan? Masih jomblo? Kalau dia bisa dapetin cowok ini, kamu gak perlu khawatir soal penerus lagi. Sekarang kita lelang porselen biru putih zaman Yunan. Harga awal 100 juta. Setiap naik tambah 20 juta. Baik, Bapak yang di sana. 120 juta. Ibu silakan 140 juta. Kamu terlambat. Maaf. Tadi aku ketemu orang penting, jadi agak telat sedikit. Orang yang penting? Emang ada yang lebih penting dariku? Siapa lagi? Tentu saja tuan dari keluarga Pekerti. Udahlah, biar jadi rahasia dulu. Jangan kasih tahu Aulia. Udah, jangan marah ya. Nanti aku ganti dengan yang setimpal. Baiklah, ayo kita pergi. Udah dimulai. Oke. Bukannya itu cowok yang dulu kamu tinggalkan? Fahmi,
Gak nyangka kamu masih berani datang ke sini. Kenapa aku nggak berani datang? Justru, kalian nggak malu setelah kejadian terakhir. Fahmi, menang sekali aja udah merasa hebat ya. Lelang hari ini bukan buat orang kecil kayak kamu. Ardi, Cecilia, Fahmi itu pacarku. Tolong jaga ucapan kalian. Bu Aulia, kamu pacaran sama orang gak guna ini. Dia gak pantas buat kamu. Kamu gila ya? Pantas atau enggak, bukan kalian nentuin. Fahmi itu orang yang aku pilih. Gak ada yang boleh menjelekkan dia. Makasih. Sekarang kita lelang porselen biru putih zaman Yunan. Harga awal 100 juta. Setiap naik tambah 20 juta. Ada yang mau nawar? Baik, Bapak yang di sana. 120 juta. Ibu silakan. 140 juta. Bapak di sana 180 juta. Masih ada lagi? Ibu ini 200 juta. 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar satu kali. Ada yang lebih tinggi? 110 miliar. Ada yang lebih tinggi? 120 miliar. 120 miliar. 120 miliar satu kali. Masih ada lagi? Bapak di sana? 140 miliar? Tuan Ardi, kok kamu gak angkat papan? Katanya hari ini mau lelang barang bagus. Santai aja. Barang bagusnya masih di belakang. Pak Fahmi udah pasang harga mati. Ada yang lebih tinggi? Ardi, jangan-jangan kamu gak punya uang ya? Hei, dasar bodoh. Ngapain kamu ganggu Nona Aulia? Kamu ngomong apa, Ayah? Nggak mungkin aku menyinggung Nona Aulia. Barusan aja grup naga mulai serangan besar-besaran ke keluarga Tanoto. Keluarga Tanoto udah bangkrut. Bu Aulia, sebenarnya apa yang terjadi? Ardi, keluargamu bangkrut. 140 miliar. Cecilia, ini bukan waktunya buat bahas itu. Berhenti! Aku tanya, yang kamu bilang itu beneran? Iya, benar. Aku cuma mainin cewek matre kayak kamu. Terus gimana? Pergi sana, jangan ganggu aku lagi. Kamu ini penipu, berhenti! Kamu bilang kamu itu anak keluarga Tanoto, tapi semua barangmu dariku. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku ya? Orang itu sampah. Dia kumpulin uang segitu aja gak bisa. Masih mau nikahi aku. Mending ngaca dulu sana. Dia gak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku tahu harus pilih siapa. Selamat, Pak Fahmi. Dapatkan koleksi kali ini. Keluarga Tanoto udah bangkrut. Semua uang Cecilia juga ditipu habis sama Ardi. Itu karma buat dia. Makasih. Benarkah? Kita ke sebelah sana. Fahmi! Fahmi, aku tahu aku salah. Kamu bisa maafin aku? Cecilia, siapa yang dulu sombong banget bilang kalau aku ini cuma sampah? Aku ditipu sama si Ardi brengsek itu. Sekarang aku sadar aku beneran salah. Kamu bisa maafin aku? Iya, aku mau apa lagi dari kamu? Kalau kamu benar-benar sadar udah salah, kamu gak bakal ngomong gitu. Tapi kamu udah beliin aku cincin berlian kan? Kita udah... Cukup. Ini kan yang kamu maksud?
Aku cuma mau kasih tahu, kamu nggak pantas pakai cincin berlian dariku. Aku nggak mau tinggal di kota kecil ini. Kamu bawa aku ke kota besar ya. Oke, aku bawa kamu ke kota gunung. Kota gunung boleh. Aku suka kota gunung. Kalau gitu kita ke kota gunung. Aku juga suka kota hijau. Aku baru aja gajian. Sekarang aku ajak kamu makan. Oke. Kamu mau makan apa lagi? Kamu bilang aja, aku beliin semua. Kenapa? Setiap kali gajian, aku selalu kasih ke kamu. Aku beliin kamu HP terbaru dan belikan tas yang kamu suka. Hah? Cecilia? Ngapain? Kamu gila. Ayo jawab, kenapa? Cincin secantik ini kenapa dibuang? Fahmi, aku nggak nyangka seleramu bagus juga. Aulia, cincin ini... Pakaikan di jariku. Hah? Aku bilang pakaikan. Oh. Cantik banget. Kamu Cecilia ya? Nona Aulia. Aku cuma mau katakan satu hal. Fahmi itu cowok hebat. Kamu nggak pantas untuknya. Aduh, jadi ngerepotin. Pak Eri, Anda juga datang. Wah, jangan sungkan, silakan. Anak itu kok belum datang? Jangan-jangan dia nggak datang ya? Nggak bisa, aku harus cari tahu. Panggil kakek ya. Kakek, aku bawa dia datang. Nggak apa-apa. Aulia, aku angkat telepon dulu ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Nanti kakek datang, aku kenalin kamu. Oke. Halo? Kamu udah sampai? Pak Sukirman, aku udah sampai di kediaman Anda. Wah, akhirnya sampai juga. Gini, kamu ke ruangan sebelah utara dulu. Pas banget, aku mau bicara sama kamu. Hah? Kayaknya kurang bagus deh. Semua orang ada di luar. Aduh, jangan banyak omong, cepetan. Pak Sukirman ini, kenapa selalu buru-buru banget sih? Pak Sukirman. Aduh, akhirnya kamu datang juga. Ayo, cepat minum teh. Ayo, minum teh. Pak Sukirman, ini pesta ulang tahun Anda. Kenapa Anda buru-buru banget manggil aku ke sini? Tentu aja hal yang bagus. Eh, tadi kamu lihat cucuku Aulia nggak? Aku udah lihat. Kenapa? Menurutmu dia gimana? Pak Sukirman, kenapa Anda tanya begini? Kalau aku jodohin kamu sama Aulia gimana? Kamu ini anak muda. Bisa nggak jangan kaget melulu? Pak Sukirman, bukannya aku yang kaget. Masalahnya yang Anda katakan itu agak... Aduh, sebenarnya hari ini ada satu orang lagi yang mau datang. Aku tadinya mikir di antara kalian yang lebih hebat bakal aku jodohin sama Aulia. Ternyata dia batalkan janjiku. Sialan. Dia pikir cuma dia yang cocok jadi cucu menantuku. Pak Sukirman, ada yang berani batalin janji sama Anda? Itu orang yang Aulia suka. Aulia suka sama seseorang? Siapa dia? Kayaknya marganya Santioso. Dia namanya Fahmi Santioso. Pak Sukirman, yang Anda maksud Fahmi itu aku ya? Kamu Fahmi? Iya, aku Fahmi.
Aduh, kenapa nggak bilang dari awal? Kamu bikin aku khawatir aja. Aku juga belum sempat jelasin ke Anda. Kalau kamu emang Fahmi, aku jadi tenang. Aduh, selera cucuku memang bagus. Dengerin ya, kamu harus baik-baik sama dia. Pak Sukirman, tenang aja. Aku janji bakal baik-baik sama Aulia. Baiklah. Aku gak sabar rayain pernikahan kalian. Semua harap tenang. Semua, hari ini hari yang bahagia. Selagi semua ada di sini, aku punya pengumuman penting. Semua udah lihat. Cucuku Aulia dan Fahmi saling jatuh cinta. Setelah aku bicara dengan serius sama Fahmi, kita merasa pernikahan ini benar-benar cocok. Hari ini kami resmikan pernikahan ini. Jadi aku mau ucapin selamat dulu ke Pak Sukirman. Semoga cepat punya cicit. Terima kasih atas doanya. Aku udah lama nunggu hari ini. Pak Sukirman, ini kabar bahagia banget. Fahmi tampan, Aulia cantik. Mereka emang pasangan yang sangat cocok. Iya. Aulia dari kecil emang pintar dan lincah. Fahmi juga muda dan berbakat. Pernikahan ini emang cocok banget. Pak Sukirman, Anda sungguh beruntung. Nanti rumah bakal makin ramai. Kakek, kenapa ngomong begitu di depan banyak orang? Dia malu-malu. Kakek senang banget buat kamu. Pak Sukirman, tenang aja. Aku nggak akan kecewain Anda dan bakal jaga Aulia. Dengar, kamu bilang gitu. Kakek jadi tenang. Aku nggak setuju sama pernikahan ini. Ade, maksudmu apa? Kamu jangan ketipu sama brengsek itu. Dia cuma orang biasa dan orang paling bawah. Orang kayak dia, mana pantas sama Aulia. Adek, hari ini ulang tahun kakekku. Kamu jangan ribut di sini. Aulia, yang aku bilang ini fakta. Lihat aja pesta ulang tahun hari ini. Hadiah yang aku bawa buat pesta ini nilainya miliaran. Gimana dengan dia? Dia kasih apa? Kamu sama dia beda dunia. Cukup. Pak Sukirman. Kamu cuma pengen tahu dia kasih apa kan? Sekarang aku kasih tahu. Dia kasih aku patung kuda 3 warna. Hadiah harganya lebih dari ratusan miliar. Apa kamu masih berani bilang hadiahmu lebih bagus? Pak Sukirman, kamu jangan bercanda. Orang ini udah aku selidiki. Dia cuma buruh sialan brengsek banget. Gimana bisa dia beli hadiah yang semahal gitu? Adek, gimana cara mau ngomong sama kakekku? Iya, Adek. Kalau hari biasa nggak masalah. Tapi ini ulang tahun kakekku. Kamu nggak mau bikin ribut, kan? Pak Sukirman, bukan gitu maksudku. Cukup. Dulu, karena aku dan kakekmu ada bisnis. Jadi aku nggak sentuh kamu. Tapi sekarang, keluarga Wijaya udah saatnya dikasih pelajaran. Pak Sukirman. Pak Sukirman, aku paham soal ini. Serahin aja ke aku. Oke. Makasih bantuannya, Pak Hendra. Kalian mau ngapain? Ngapain? Kalian mau ngapain? Aku dari keluarga Wijaya, kalian berani sentuh aku? Ngapain? Kalian mau ngapain? Sebaiknya diam sekarang. Masih berani melototi aku? Dengar ya, aku paling benci anak orang kaya kayak kamu. Kamu sombong banget karena keluargamu punya status. Hari ini aku bakal beresin kamu. Bawa dia pergi. Pak Sukirman, aku pergi urus ini dulu. Ayo pergi. Keluarganya emang kalah sama keluargamu. Tapi kali ini mereka malu banget. Tetap harus waspada. Gak apa-apa. Apa maksudmu? Keluarga Wijaya dan Tanoto dari dulu nggak jelas urusannya. Keluarga Tanoto udah diselidiki. Keluarga Wijaya pasti bakal hancur. Benarkah? Kakek kenal keluarga Wijaya. Seharusnya bisa damai baik-baik. Tapi sialnya Ade malah nyinggung kamu. Kayaknya mereka cuma tinggal nunggu kehancuran. Semua udah nunggu lama. Biar mereka cepat duduk aja. Nikmati makanan dan minum. Baik. Kalian berdua ikut aku sebentar. Kalian tenang aja.
kakek nggak bakal nyakitin kalian. Hari ini kakek manggil kalian, cuma mau nanya, kapan kalian nikah dan punya anak? Kakek buru-buru banget. Baru juga mulai. Masih awal. Dulu, aku sama nenekmu baru kenal sehari langsung ke catatan sipil. Dengar ya, waktu ayahmu seumuran kalian, udah bisa diandalkan. Kakek ini ngomong apa? Kakek cuma bilang jujur. Aulia, kamu kenapa? Jangan-jangan waktu itu... Aulia, kamu... Jangan-jangan... Ini kabar baik, kabar terbaik. Kakek, suaramu keras banget. Fahmi, sekarang kamu harus siapkan dengan baik. Keluarga pekerti bakal nambah anggota baru. Kakek, tenang aja. Aku pasti bakal jaga Aulia sama anaknya. Baik, ini baru calon menantuku yang baik. Aduh, keluargaku bakal nambah anggota baru. Aku mau bilang ke semua orang. Biarkan kakek bilang aja. Belum waktunya kasih tahu.